Untuk api besar, demikian. Minibus dengan nomor polisi B2538 STM terbakar setelah menabrak bagian belakang truk kontainer. Petugas pemadam kebakaran kemudian datang dan memadamkan api. Polisi menyebut kecelakaan terjadi saat minibus melaju dari arah Tanjung Priok menuju Bogor. Setibanya di lokasi, minibus menabrak bagian belakang truk kontainer. Akibat kecelakaan, sopir dan satu penumpang minibus meninggal dunia. Sementara arus lalu lintas tol Jagorawi menuju Bogor sempat terganggu hingga 2 km. Penanganan kita sudah amankan TKP, lalu kita hubungi piket reskrim juga ataupun laka lantasnya untuk mendatangi lokasi. Gempa susulan mengguncang Nusa Tenggara Timur Kamis kemarin. Warga panik berhamburan keluar dari tenda maupun rumah saat gempa susulan terjadi. Bunda, tolong. Dua gempa susulan kembali mengguncang Nusa Tenggara Timur sepanjang Kamis pagi. Pertama terjadi pada pukul 05.45 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,8 pada kedalaman 10 km. Guncangan dirasakan di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Sika. Gempa kedua terjadi pukul 09.47 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,7 pada kedalaman 10 meter. Guncangan dirasakan di Manggarai, Nagekeo, Ende, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Sika. BMKG memastikan kedua gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga Kamis pagi, BMKG mencatat 3.489 aktivitas gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2 usai gempa besar pekan lalu. Ini jam sekitar 6.47 waktu sini, lihat semua orang langsung keluar dari tenda. Sementara aktris dan relawan Ciki Fauzi membagikan momen saat ia merasakan langsung getaran gempa susulan yang cukup kuat di Flores, NTT. Depan rumah kita runtuh-runtuh gitu. Kayak termasuk rumah yang kuat. Ia merekam suasana ketika gempa susulan terjadi dan membuat warga panik berhamburan keluar dari tenda maupun rumah. Getaran kuat tersebut bahkan mengakibatkan bagian depan sebuah bangunan permanen di dekat posko relawan mengalami reruntuhan ringan. Ini yang paling terbesar sudah. Kawan-kawan semua, ini yang paling terbesar. Susulannya la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Tim SAR gabungan mengintensifkan evakuasi medis dan penyisiran di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdampak rangkaian gempa susulan. Operasi tim SAR gabungan ini dipusatkan di 4 kabupaten yaitu Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, dan Nagekeo. Operasi tanggap darurat dimulai sejak pagi dan memprioritaskan kelompok rentan yakni lanjut usia dan ibu hamil yang mengalami guncangan psikologis serta trauma akibat gempa susulan bermagnitudo 6,0. Sejumlah warga dievakuasi ke lokasi penanganan yang lebih aman dan memadai. Seluruh unsur SAR di lapangan tetap dalam kondisi siaga penuh untuk merespons setiap perkembangan situasi pasca gempa. Selain penyisiran, tim SAR gabungan juga memperkuat koordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, dan posko kesehatan Kemenkes agar setiap warga yang membutuhkan pertolongan dapat segera memperoleh penanganan yang tepat dan cepat. Gempa bumi susulan magnitudo 5,7 terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah pengungsi panik berlarian keluar tenda. Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 9 pagi, pantai barat laut Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur kembali diguncang gempa bumi tektonik. Sejumlah pengungsi Gelora Samador Maumere lari keluar dari tenda. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter awal dengan magnitudo 5,7 pada kedalaman 10 km. Epicenter gempa bumi berlokasi di darat 36 km timur laut Ruteng dan tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi ini merupakan rangkaian susulan dari gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu.
Guncangan susulan yang berulang memicu kepanikan dan membuat warga enggan kembali ke rumah. Namun masyarakat dihimbau tetap tenang saat terjadi gempa susulan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pengungsi kembali bertahan di tenda darurat setelah sempat panik dan berhamburan keluar akibat gempa susulan mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. BNPB juga mencatat jumlah korban jiwa maupun luka terus bertambah. Warga memilih tetap berada di lokasi pengungsian karena masih khawatir dengan kemungkinan gempa susulan. Situasi ini membuat warga lebih nyaman beraktivitas di area terbuka. Data terbaru BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat rangkaian gempa mencapai 75 orang, sementara 907 lainnya mengalami luka-luka. Jumlah pengungsi juga meningkat menjadi 92.735 orang. Mereka tersebar di sejumlah titik pengungsian di wilayah terdampak. Petugas bersama pemerintah daerah masih melakukan pendataan dan penanganan di lapangan, termasuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi. Jatuhnya korban gempa bumi ini hingga saat ini mencapai 75 jiwa. Di mana kemarin kami memberitakan 71 jiwa, hari ini bertambah 4 jiwa, dengan rincian di Kabupaten Sika bertambah 2, Kabupaten Manggarai bertambah 1, Nagekeo bertambah 1. Demikian juga korban yang luka sebanyak 907 jiwa yang semula 898 jiwa. Untuk hari ini kami mendapatkan data ketambahan 9 jiwa yaitu berasal dari Kabupaten Ngada. Masyarakat diimbau tetap tenang dan waspada serta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan bencana berlangsung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui korban gempa Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Wapres membawa sejumlah mahasiswa psikologi untuk membantu trauma healing. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di salah satu posko pengungsian gempa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur disambut puluhan warga. Sejumlah warga mengerumuni Gibran untuk menyapa dan bersalaman. Wapres kemudian menemui warga yang berada di pengungsian untuk menanyakan keadaan para pengungsi. Selain itu, Wapres membagikan buku dan mainan untuk anak-anak serta peralatan bayi. Rombongan Wapres juga membagikan susu kotak untuk anak-anak di pengungsian. Dalam kunjungannya ini, Wapres membawa serta sejumlah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk membantu trauma healing korban gempa. Wapres menyebut kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana sekaligus memastikan keperluan di masa tanggap darurat. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan pemerintah menjaga kelancaran pasokan dan distribusi bahan kebutuhan pokok ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Budi mengungkapkan pihaknya telah melakukan identifikasi di lapangan terhadap sejumlah sarana perdagangan di NTT. Salah satu temuan utamanya adalah kerusakan. Selain fokus pada perbaikan sarana, Budi menegaskan prioritas utama saat ini adalah memastikan arus barang ke NTT tidak terganggu. Kemendak telah berkoordinasi dengan distributor dari daerah penyangga untuk mengirimkan pasokan ke NTT. Budi ingin memastikan pasokan barang-barang ke NTT berjalan dengan baik dan sudah berkoordinasi dengan dinas dan distributor pemasok di luar NTT seperti dari NTB dan juga Jawa Timur. Memastikan bahwa pasokan barang-barang ke NTT berjalan dengan baik. Nah, kita sudah koordinasi dengan dinas dan distributor pemasok di luar NTT. Ya, jadi misalnya NTB atau Jawa Timur. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman bersama Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani meninjau penyaluran bantuan pangan bagi warga terdampak gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran.
Kepala Bappenas dan Dirut Bulog meninjau kondisi warga serta penyaluran bantuan di wilayah terdampak gempa Rabu 19 Agustus 2026. Setelah tiba di Labuan Bajo, keduanya melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Di lokasi, keduanya berdialog dengan warga, memastikan bantuan pangan pemerintah telah disalurkan melalui posko penanganan bencana. Hingga 19 Agustus, Bulog telah menyalurkan 202 ton beras cadangan beras pemerintah atau CBP, serta 6.000 liter minyak goreng. Bantuan didistribusikan ke Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Sika, Ende, dan Manggarai Barat. Kami hitung 34.000 pengungsi. Ya, kebutuhan berasnya itu dihitung 300 ton per bulan. 300 ton, stok kita di sini 39.000 ton. Jadi nggak ada masalah. Sampai 1 tahun pun. Tambahan Mufnas dari Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan, lebih kurang sekitar 20.000 ton lagi. Sehingga potensi bisa mencapai 40.000 ton stok yang ada di Nusa Tenggara. Pemerintah dan Bulog memastikan kebutuhan pangan warga terdampak gempa tetap terpenuhi hingga masa tanggap darurat dan pemulihan berakhir. Warga korban gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian. Kebutuhan warga terus dipenuhi mulai dari logistik, layanan kesehatan hingga dapur umum. Di lapangan Nangabanda, pengungsi mendapat kunjungan Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Pik Budiakto. Ia berdialog dengan warga sekaligus menyerahkan bantuan logistik, fasilitas dapur umum, dan layanan kesehatan juga ditinjau untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi. Kebutuhan mendesak yang masih menjadi perhatian antara lain adalah air bersih, listrik, akses komunikasi, dan bahan bakar. Penanganan pasca gempa selanjutnya mencakup pendataan kerusakan dan kebutuhan warga. Kita yang pertama pasokan logistik untuk sehari-hari, terutama air, kemudian jaringan listrik, kemudian jaringan internet, komunikasi, pasokan BBM, kita upayakan harus lancar. Karena jalan yang tadinya ada putus antara Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur sudah terhubung. Personel kepolisian mendistribusikan bantuan untuk warga terdampak gempa di Desa Wajomara dan Kampung Natakupe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kondisi geografis yang berada di kawasan lembah serta akses jalan yang dipenuhi longsoran pasca gempa menjadi tantangan tersendiri dalam mendistribusikan bantuan. Untuk mencapai Kampung Natakupe, para personel harus menyeberangi sungai karena belum terdapat jembatan penghubung. Sesampai di lokasi, bantuan dari Kapolda NTT diserahkan secara langsung kepada warga terdampak gempa. Nanti baru saya minta